Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku mau cerita tentang Sogi. Sogi itu Sexual Orientation Gender Identity. Itu kan kurikulum yang membahas tentang penerimaan tentang perbedaan, terutama tentang gender orientation, orientasi seksual gender. Misalnya kita mau preference gendernya apa, laki perempuan terserah, atau kita nggak mau jadi apapun, itu diperkenalkan di Kanada ini. Diperkenalkan dari TK sampai SD, TK sampai grade 12, ya kan. Jadi itu walaupun anak kita TK itu udah diperkenalkan tuh, ada buku-buku tentang boy princess, yang seorang laki-laki yang ingin pakai pakaian perempuan gitu. Dan itu menurut aku sebagai orang tua, aku nggak nyaman sih dengan keadaan itu gitu, karena terkesan sangat dipaksakan. Kita mengajarkan anak-anak untuk menghormati perbedaan, menghormati pilihan hidup manusia. Kita berbeda-beda, ya kan. Aku nih selama tinggal di Kanada ya 12 tahun. Tetanggaku ada orang Inggris, orang Rusia, orang Ukraine. Tetanggaku ada satu belahnya orang Ukraine, satu orang Rusia. Tapi mereka nggak apa-apa. Ada yang Pakistan, ada yang India, enggak masalah. Kita semua menghargai. Ada yang merayakan Natal, ada yang merayakan Diwali, ya kan. Aku pernah juga waktu itu kerja kawanku orang Yahudi, kami ngobrol tentang puasa, tentang apa. Kita saling menghormati perbedaan pilihan hidup, ya kan. Tapi kalau masalah gender ini diperkenalkan dari anak-anak gitu, anak-anak itu yang ada itu bingung. Yang harusnya mereka nggak mikirkan itu, akhirnya mikirkan itu. Nanti ketika itu udah ditanamkan dari kecil, nanti ketika mereka puber, kita tuh kan kok puber tuh hormonnya kita kan nggak tahu, kita kadang-kadang nggak mengerti. Makanya kadang anak-anak remaja itu orang sama sering bermasalah sama orang tua, karena dia juga tidak baru berusaha mengenali identiti dirinya. Badan dia berubah, hormon dia berubah. Nah, di saat itulah nanti dia berpikir, oh aku terperangkap di jalan yang salah, ya kan. Belum lagi ada peer pressure. Nah, kebanyakan orang tuh aku berangkap di ada masalah di keluarga gitu kan, aku terperangkap di badan yang salah. Dan ketika dia come out, sepertinya aku nih bukan terperangkap di yang salah, aku nih seorang, misalnya dia laki-laki, aku nih seorang perempuan, dan orang lain appreciate, oh kau sangat you are so brave because you admit this gini-gini. Dan itu akhirnya menjerumuskan di orang-orang yang misalnya come out itu diselebrasi. Akhirnya dia jadi kayak seperti diterima, padahal itu bukan dia gitu. Jadi ada case ya, ada kasus, ada orang tuanya bercerai. Orang tua bercerai ketika anaknya teenager. Nah, anak yang bercerai ini kan penuh dengan banyak hal lah terjadi sama dirinya. Dia tuh stres atau apa. Nah, dia tuh teenager. Akhirnya dia itu aku nggak ingat ya, dia tuh mau jadi perempuan apa mau jadi laki. Pokoknya dia mau rubah gendernya. Nah, dia tinggal sama ibunya menyetujui dan sekolahnya menyetujui. Akhirnya dia ke rumah sakit lah untuk mengubah itu. Tapi ayahnya nggak setuju. Ayahnya itu nggak setuju bukan karena apa, tapi karena dia tuh masih anak-anak. Jangan cepat kali dia merubah itunya. Jangan langsung dikasih hormon-hormon untuk merubah dirinya. Karena ketika sudah ini terjadi, udah masuk hormon itu apa segala macam obat-obat itu ke dalam dirinya, itu jadi permanen. Rusaknya badan itu permanen. Sementara dia masih tumbuh berkembang badannya itu. Gitu. Ya kalau memang mengambil keputusan nanti setelah dewasa, setelah otaknya sudah ini dan konsekuensinya bisa dia tanam sendiri. Kalau masih anak-anak, otaknya belum selesai atau apa gitu. Nah, apakah tepat kita memperkenalkan hal-hal seperti ini di sekolah gitu? Ini generasi yang ke depan ini adalah generasi bingung. Aku pernah nengok dokumentari namanya Mad Walls tentang What is a Woman. Nah, sekarang ini anak-anak teenager ini dari generasi Z, kalau ditanya apa itu perempuan, nggak ada yang bisa jawab. Kalau kita dulu ditanya what is a woman, pasti saya jawab yang orang yang menstruasi, orang yang melahirkan, menyusui, ya kan, yang hamil. Sekarang ini nggak berani. Sekarang ini tuh ada yang panseksual, dia tertarik sama laki-laki, dia tertarik perempuan, ada yang
gender fluid, hari ini boleh jadi perempuan, boleh jadi laki, boleh jadi laki. Jadi ujung-ujungnya hidup cuman ke situ aja. Akhirnya dia bingung dan sangat sensitif dan gampang tersinggung, kan orang-orang seperti itu gitu. Anak-anak ini, aku bayangkan dulu, aku dulu orangnya tomboy. Kalau ada yang tahu aku waktu kecil, aku tuh tomboy, suka bertengkar sama laki-laki. Dah. Tapi aku lahir di generasi yang laki-laki ya laki-laki, perempuan ya perempuan. Dan akhirnya ketika pun aku puber, aku oh aku ini perempuan. Aku berhenti berantem sama laki-laki karena aku tahu aku punya kelemahan. Badanku itu nggak sekuat laki-laki ternyata ketika aku udah puber. Berantem aku sekali. Cuma disebeng gini dia jatuh. Oh berarti aku perempuan. Akhirnya aku mau sekarang fokusku lain gitu. Dapatlah aku habis itu aku karena aku orang Islam kan belajar aku tentang Islam. Oh ternyata orang perempuan harus pakai jilbab. Nah begini belajar tentang fikih wanita begini gitu. Jadi terarah dia, kan? Nah kalau kita dari awal sudah membingungkan gini, ya ya sudah anak-anak jadi bingung ke depannya generasinya, ya kan? Tatanan keluarga tuh porak-poranda kan, keluarga tuh ibu, ayah, anak-anak. Ayah yang bagi aku ayah itu yang memprovide, ibu yang memberi kasih sayang, ya kan, yang di rumah apa anak-anak tuh fokus untuk pengembangan dirinya. Tapi kalau udah dari awal begini, oh aku bisa laki bisa perempuan, dia macam-macam lah gitu. Aku sangat menghormati perbedaan. Aku aku itu nggak support, nggak mendukung ini, tapi aku bukan berarti membenci. Aku gimana ya, urusan pribadi masing-masing itu adalah pilihan hidup dan itu adalah resikonya adalah konsekuensi masing-masing. Dan aku pun mengakui hidup menjadi transgender atau orang-orang yang pilihan hidupnya yang nggak mainstream itu sangat lebih susah daripada orang-orang yang straight ya, karena banyak tantangannya. Aku eh, terlepas dengan masalah agama yang aku Islam nggak menyetujui, tapi aku juga nggak membenci gitu. Aku berusaha memahami kalau memang dia mau muslim, ya aku bilang dalam Islam tuh nggak boleh. Tapi ketika itu pun yang dia pilih, ya sudah, itu nanti resikonya tanggung sendiri gitu. Ya nggak masalah. Ya, tapi ketika itu diperkenalkan di sekolah, oh, oke lah, ada orang-orang yang bisa, oh aku nggak setuju dengan kurikulum ini. Akhirnya aku ditariknya anaknya homeschooling atau di sekolahkannya di private school atau Catholic school, Islamic school, atau kayak aku mau pulang ke Indonesia. Ada pilihan, tapi ada orang-orang yang nggak punya pilihan itu. Dan akhirnya ada kebingungan-kebingungan itu dari perspektif aku ya. Makanya sekarang ini aku melihat apakah orang-orang yang ambil kebijakan ini nggak bisa meninjau ini ulang, dan apakah kita, terutama orang-orang yang bisa vote, orang-orang yang punya suara ini, apakah kita hanya diam-diam aja dengan keadaan ini? Karena menurutku terlalu digembar-gemborkan, terlalu berlebihan ya. Kalau memang mengajarkan perbedaan atau apa, ya sudah, apa yang sudah ada ini dibilang, oh ada orang yang berbeda dengan kita, orang-orang yang begini ada, ya kita hargai, kita hormati, sudah. Jangan diajarin anak-anak untuk memilih pilihan yang yang sama gitu. Kita nggak usah sama dengan itu, nggak usah di encourage gitu, nggak usah di encourage. Kita punya background masing-masing gitu, nggak harus sama cara berpikir kita semua tentang hal itu gitu. Makanya aku itu aja concern aku kritik keras, tapi karena aku nggak punya suara untuk vote, makanya aku mau ngeliat kita aware lah dengan apa yang ada di eh, apa yang sudah ada di sini gitu. Dan juga mungkin kalau ada kawan-kawan orang Indonesia yang lihat ini, kita juga ngelihat ada yang, coba aku ngelihat ada di YouTube tuh segala macam, coba dilihat lah apa yang dilihat anak-anakmu gitu, dilihat anak-anakmu, banyak ngobrol lah tentang anak-anak tentang keadaan ini, karena bisa jadi kalau di Indonesia sekarang ini masalah yang masih tabu, tapi dalam 5-10 tahun lagi keadaan ini kita harus aware gitu, banyak ngomong sama anak-anak, apa yang dilihat anak-anak, apa yang dipikirkan anak-anak, kita banyak ngobrol, jadi kita tahu bagaimana caranya supaya anak-anak kita ini juga kuat menghadapi tantangan di zamannya nanti gitu. Nah itulah aku yang mau ngomongkan sekarang tentang masalah ini. Aku bukan pakar, aku inilah keresahan mama-mama biasa. Juga aku banyak kekurangan, banyak apa, aku berusaha berusaha ngomong senetral mungkin. Ya kalau aku ada menyinggung salah satu kelompok, aku mohon maaf. Tapi ini adalah pure rasa resah, ada
dan mungkin kritik lah dengan kebijakan, dan kalau bisa orang-orang tua ini bergeraklah, berbuat sesuatu untuk ke depan ini menurutku sih sesuatu yang mengkhawatirkan untuk generasi selanjutnya gitu. Itu aja ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.